Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami sedikit menyikapi tentang masalah yang lagi viral, yaitu wabah yang melanda kita, melanda dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Di sini kita mau membuka pemikiran kita. Sebenarnya salah satu daripada obat corona itu, obat wabah itu ada di rumah kita. Cuman kita tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Karena kita panik. Karena kita takut dengan penyakit itu. Sehingga kita melupakan salah satu obat yang ada di rumah kita. Siapa obat kita? Ini yang di belakang ini. Foto seorang aulia Allah Ta'ala yang barusan kita hauli sama-sama. Foto almarhum Abah Gur Sekumpul. Semoga berkat foto yang ada di rumah kita, wabah penyakit tidak masuk ke dalam rumah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Membahas Channel. Membahas terus, membahas lagi, membahas pulang. Sudah ditonton kan tadi video yang diputar sebelumnya. Ini video lumayan viral di dunia maya, mendapatkan berbagai macam komentar dan juga dijadikan status oleh para netizen yang maha benar. Netizen maha benar ya kan, karena netizen memang maha benar ya kan. Nah, coba kita baca dulu ya kan beberapa komen atau beberapa status yang terkait dengan video tersebut. Kita buka ya. Misalnya ini status dari M. Laili Qadri Eze. Katanya, Bismillah, Amuntai 100% bebas virus corona. Oh, orang Amuntai rupanya M. Laili ini. Amuntai, kota Itik nang Ganal ya kan. Bila keluar rumah, hendaknya sebelum keluar rumah cari foto wali-wali Allah, terlebih foto Abah Guru Sekumpul. Pandangi, baca Fatihah, hadiahkan, hakikatkan, mereka menjagakan kita kemana aja kita bepergian. Ngambil berkah mereka, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Wah, orang Amuntai ya, orang Amuntai ya kan. Memang kalau kita perhatikan di Amuntai itu mayoritas kaum tuha atau kaum tua yang terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, dan itu dianggap biasa-biasa saja dengan statement-statement yang disampaikan melalui video tersebut. Di Amuntai memang agak susah ya kan, kaum celana tanggung lah ya kan, panjang tidak pendek tidak ya kan, itu untuk berkembang karena Amuntai memang warna keislamannya sebagai dengan warna kaum tuha itu cukup kental. Kemudian ada lagi ini status dari Muhammad Ya Habibi. Katanya, Bismillah, sedikit menyampaikan pesan Guru Rashid Ridho. Sidin menyampaikan menanggapi video yang lagi viral, yaitu virus yang lagi melanda dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Sebenarnya tanpa kita sadari bahwa obat penangkal itu ada dalam rumah kita masing-masing. Lalu karena kita panik, kita tidak menyadari akan hal itu. Apa obat penangkalnya? Yaitu foto Abah Guru Sekumpul, seorang wali Allah yang barusan kita hauli tahun ini tadi, yang karomahnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan berkat foto Abah Guru Sekumpul di rumah kita masing-masing, rumah kita dihindarkan dari wabah penyakit.
ulun aminakan, amin ya rabbal alamin. Nah rupanya Muhammad Ya Habibie ini juga yang pro ya kan. Kemudian ada lagi ini Al-Muha Vivin Abu Nura. Nah ini kalau abu-abuan ini kan agak mencurigakan sudah sedikit ini ya kan. Bisa kita prediksi ini sepertinya kontra ya kan. Yuk kita baca statusnya. Dengar amlor, foto abah guru sekumpul bisa jadi obat virus corona lor mun gian pasang amlor tang rumahnan, suruh pemerintah buat baleho besak pasang ektang jalan, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dan tempat umum lainnya. Kayaknya bukan orang Banjar ya kan. Saya juga tidak mengerti ini bahasa apa gitu kan. Kemudian di bawah ada lagi mohon maaf terputus, HP-nya terkunci sendiri ya kan. Memang yang cap apal begugut ini ya kan agak sedikit gimana gitu HP-nya. Lagi-lagi tauhid kata Al-Muha Pipin Abu Nora. Dia juga menyematkan di statusnya ini status dari ittiba. Isinya ya Allah mau bilang apa lagi pada kaum ahlu TBC, takhayul bid'ah khurafat. Weh, TBC wal, tahayul bid'ah khurafat. Mantap. Kenapa ya pada murid-murid Pak sekumpul selalu mengidap TBC Allah yahdik? Ya kan? Betul kan? Al-Muha Pipin Abu Nora ini yang kontra. Karena tadi terlihat dari gaya nama pemilik akunnya, yaitu dengan nuansa keabu-abuan. Abu Nora, Al-Muha Pipin Abu Nora. Ada lagi ya kan. Kita lanjut lagi, ini status dari C Asmini. Katanya report from Akhi Yudis, penulis Katon Kurniawan. Ini statusnya cukup panjang, jadi kita baca sebagian saja. Di Malaysia, jumlah korban terinfeksi corona bertambah drastis dalam sehari gegara ulah JT. Apa itu JT lah? Jamaah tablik kayaknya ya. Wah, ini JT lagi nih yang kena nih ya kan. Jamaah tambeng yang mengundang ribuan orang dari berbagai negara untuk berkumpul di Petaling. Geng ini juga nyaris bikin kerusakan yang sama lewat acara ijtima dunia di Goa Sulsel. Ada lagi Sufi Degil yang ngajarin makan bawang plus sholawat 1616 kali untuk mencegah wabah. Sama juga ada yang menganjurkan pakai foto abah gurunya. Meski mana nih? Karena panjang statusnya saya kehilangan jejak. Meski faktanya sang guru itu mati karena sakit. Ada lagi ritual tolak bala dan ratib 1000 di Aceh. Lalu azan pitu di Cirebon. Di mana semuanya itu bukan saja berpotensi menjadi media atau cara penularan, tapi juga merupakan virus-virus TBC, tahayul bid'ah khurafat yang disukai setan. Wah, ini yang kontra juga rupanya. Asmini, C Asmini. Oke, lanjut lagi. Ini dari Syamsuddin Muhammad Nur Aini. Kata beliau, ada pengaruhnya video itu sungguh. Ini tetanggaku men-share bahwa foto abah guru di rumah masing-masing adalah obat corona. Ya Rabbi. Kita tidak bisa membaca dari status Syamsuddin Muhammad Nur Aini apakah pro atau kontra. Tapi kalau saya perhatikan ya kan,
dengan kemudian saya baca dengan nada yang menyesuaikan apa yang ditulis, ini sepertinya beliau ini menyayangkan kenapa harus ada video tersebut. Ya itu mungkin dugaan saya, ya kan, mungkin dugaan saya. Oke, ada lagi. Cukup, ya kan, ke panjangan nanti kita baca-baca status orang. Intinya dari status yang kita baca tadi, ya kan, dan masih banyak lagi tuh status-status yang lain, komen-komen yang lain melalui menilai video yang tadi telah kita putarkan sebelumnya. Itu ada yang positif tanggapannya, ada juga yang negatif, ada yang pro, ada yang kontra, dan ada juga yang menyayangkan. Ada juga yang menyayangkan. Kenapa mungkin video itu harus beredar dan cukup viral di kalangan netizen yang maha tahu dan maha benar. Nah, lalu kalau menurut Ane pribadi nih, ya kan, kalau menurut Ane pribadi sih, kalau kita dekati, ya kan, ini sedikit ilmiah lah kita bicara, ya kan, bukan karena saya, ya anggaplah kaum tua, atau saya kaum muda, atau saya golongan abu-abuan, ya kan, golongan celana pendek enggak, celana panjang enggak, ya kan, atau saya golongan yang ikut jamaah tablik yang kemana-mana, ya kan. Ini yang ilmiah saja, ya kan. Video yang beredar itu kontennya kalau didekati dengan pendekatan ilmu tauhid, spesifiknya ilmu tauhid akidah Asy'ariyah, maka video tersebut tidak ada masalah. Karena sekali lagi kembali kepada satu kaidah dalam tauhid akidah Asy'ariyah, bahwa segala sesuatu itu tidak memberikan kesan, tidak memberikan bekas, tidak memberikan pengaruh dengan potensinya sendiri, dan tidak pula dengan kekuatan yang dijadikan Allah pada dirinya. Nah, kalau bahasa Arabnya kurang lebihnya begini, ya kan. Al-kainat la tu'assiru bi tabi'iha wala bi quwwatin ja'alahallahu fiha. Kurang lebih begitulah, ya kan. Kalau keliru, ya kan, cek aja di referensi tauhid akidah Asy'ariyah. Nah, kalau dasar pemikirannya seperti itu, ya kan, bahwa segala sesuatu itu tidak memberikan kesan, tidak memberikan dampak dengan potensi dirinya sendiri ataupun dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya. Artinya dalam masalah akhdhul asbab, mengambil sebab, misalnya mengambil sebab itu, ya kan, kalau mau kenyang itu dengan makan, atau kalau mau hilang haus itu dengan minum. Kalau misalnya kena penyakit, untuk sembuh sebabnya itu dengan obat, misalnya. Itu misalnya akhdhul asbab. Nah, dengan masalah mengambil sebab itu, kalau tauhid Asy'ariyah itu sebab itu tidak ada yang berbeda. Artinya apapun sebabnya itu tidak memberi kesan kepada sesuatu yang mau dituju. Misalnya seperti ini nih, ya kan,
Saya contohkan pada kasusnya saja langsung. Antara obat yang ditemukan untuk menyembuhkan corona, misalnya ada nih ya kan, sudah ditemukan. Kemudian ada lagi foto, kayak tadi kan, foto yang bisa dijadikan salah satu obat katanya kan untuk penyakit corona ya kan. Kemudian mungkin ada lagi nih ya kan, yang tadi disebutkan ya kan, misalnya makan apa tadi ya di status tadi, makan inilah, makan itulah, pakai inilah, pakai itulah ya kan, atau misalnya pakai tulisan azimat inilah itulah ya kan untuk menangkal ataupun mengobati corona. Itu statusnya semua sama, sebab, dan tidak ada yang lebih, ini yang lebih hebat, ini yang tidak hebat, ini yang paten, ini yang tidak paten, semuanya sama, tidak memberikan kesan, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Yang la mu'assira fil wujud illallah. Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada yang memberikan kesan, tidak ada yang memberikan pengaruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam kasus corona, tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Sebabnya universal. Ya kan? Karena sekali lagi sebab dalam mazhab Asy'ariyah itu tidak mempengaruhi apa-apa, tidak memberi kesan apa-apa, semuanya sama ya kan. Nah, oleh karena itu bagi orang yang belajar kemudian meyakini tauhid Asy'ariyah, mereka tidak membatasi sebab itu harus yang ilmiah. Misalnya sembuh corona itu harus dengan obat corona itu harus dengan penemuan ilmiah obat ini misalnya. Nah, karena semua itu tidak berkesan, jadi menurut mereka nih yang berpegangan dengan tauhid Asy'ariyah, itu sebab itu statusnya sama ya kan, statusnya sama tidak memberikan kesan apa-apa untuk menyembuhkan misalnya dalam kasus corona ini. Dan ketika mereka membatasi misalnya sebab itu harus yang masuk akal, harus yang ilmiah, misalnya kalau sakit nih harus minum obat baru sembuh ya kan, dibatasi seperti itu, maka itu sama dengan membatasi kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang universal, atau kalau dalam bahasa tauhidnya itu ta'alluqnya li jami'il mumkinat. Nah, kalau ente pusing dengar ya kan, pusing aja sendiri ya kan, itu bahasanya tuh ya kan, bahasanya seperti itu ya kan. Nah, kalau didekati dengan pendekatan tauhid Asy'ariyah, no problem, tidak ada masalah ya kan video tersebut. Namun ya kan, sekali lagi warna beragama umat Islam di Indonesia itu kan macam-macam tuh, atau afiliasinya macam-macam. Ada yang ke NU, ada yang ke Muhammadiyah, ada yang ke Al-Irsyad, ada yang ke Persis, ada yang macam-macam lah ya kan, banyak sekali ya kan. Nah, yang mana ketika video ini disampaikan ya kan, kemudian viral ya kan, maka itu sepertinya bukan salah, tapi bukan salah kalau didekati dengan tauhid Asy'ariyah, tapi tidak apa ya namanya, tidak bijak. Nah, mengingat bahwa umat Islam di Indonesia ini warna-warni ya kan, dan akhirnya apa ya kan, akhirnya gara-gara video tadi ya kan, yang kena adalah tokoh yang sama-sama kita sanjung, yaitu Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih akrab kita panggil dengan Abah Guru Sekumpul. Figur beliau yang sudah tiada ya kan, yang sudah meninggal, itu akhirnya terbawa-bawa juga ya kan, tulis dalam status dengan kata-kata yang tidak pantas lah menurut saya untuk seorang figur yang sebesar beliau. Kemudian lagi ya kan, kasihan beliaunya yang menyampaikan juga ya kan, akhirnya yang kena beliau kena ya kan, kemudian muhibbin Abah Guru Sekumpul yang lain juga kena ya kan. Jadi video tadi kesimpulannya
tidak keliru kalau didekati dengan pendekatan tauhid Asy'ariyah, namun kurang bijak kalau itu diflurkan, di-share sehingga viral di jagat maya. Dan sekali lagi ya kan, para netizen ini kan yang maha tahu dan maha apa lagi ya kan. Jadi itu bolanya jadi panas ya kan. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya kan, konten membahas ya kan, membahas kita ya kan. See you di konten selanjutnya ya kan, tetap di membahas channel. Jangan lupa ya kan, like, subscribe, share, komen, karena itu semua ya kan gratis dan membantu keberlanjutan dari channel ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.